Nah, mari kita lanjut project kita. Di sini kita akan masuk ke bagian hook, di mana React Hook itu adalah salah satu function yang paling sering kita gunakan di dalam React.js maupun React Native. Nah, di halaman saingin sendiri kita sudah pernah menggunakan hook, yaitu use navigation. Di sini salah satu hook yang berasal dari React Navigation Native. Selain daripada use navigation dari React Navigation Native, ada juga hook yang bawaan dari React-nya. Yang paling sering dipakai itu adalah use effect dan use step. Nah, untuk pertama kita akan membuat contoh use step di sini. Nah, jangan lupa import use step dari React ya. Use step for now, use step snippet. Nah, di sini kita pakai username. Nah, U-nya kecil ya. Terus kita use step. Ini ada yang salah dengan snippet saya, dia otomatis gedein huruf depannya kalau saya nggak suka. Password. Nah, password ini kalau kita tap dia ngegedein P ya, saya nggak suka, kita ganti. Oke, nah ini adalah useState, di mana useState itu sebenarnya sebuah penyimpanan data sementara di dalam frontend. Kita bisa pakai username ini dari useState sebagai value ya. Nah, di sini dari AI-nya dikasih value-nya username. Ketika lonceng teks, ketika teks di dalam input ini berubah, maka kita akan mengganti value dari username menggunakan function set username di sini. Jadi nilai dari value ini akan selalu mengikuti di sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke password. Salah. Nah, kita bisa tambahin secret text entry. Nah, secret text entry itu dia bikin password yang kita tulis itu nggak kelihatan. Nah, kalau secret text entry-nya saya hilangin, itu kelihatan. Oke, ini bagus. AI-nya ngingetin kita. Nah, sekarang selanjutnya kita akan buat function ketika diklik handle sign in. Itu di dalam handle sign in kita bisa pakai raw function ataupun function biasa. Di sini seperti ini, terus kita panggil di sini. Nah, ini kita panggil di sini, terus yang ini kita cut, kita paling ke sini, terus kita bisa hilangin ini. Nah, ini fungsinya tetap sama, tapi kita bisa juga melakukan caching. Jadi misalnya handle sign in. Nah, ini nggak pakai caching ya, tapi kalau kita bilang use callback. Nah, di sini ini sama ya fungsinya, tapi ini ada second di sini. Nah, second di sini fungsinya apa? Kita coba kosongin, terus kita kasih komentar dulu untuk yang ini. Kita celo username. Oke. Nah, di sini di username kita mungkin bisa nulis hari. Terus kita klik masuk. Oke, kita lupa masukin ini mode development menu. Kita tekan huruf J di sini. Open DevTools. Oke, kalau kita klik, nah di sini username nggak ada value-nya karena ketika username kode ini ditulis, value dari username itu kosong. Makanya untuk membuat dia mengikuti perubahan kita perlu nulis username di sini. Kalau kita klik lagi, nah di sini, nah username Haryanto, atau kita ubah lagi, kita ubah di sini hari aja. Nah di sini hari aja. Kalau ini di sini kita hilangin, di sini berarti dia nge-catch tidak ngikutin. Nah password, kalau kita tulis password di sini dia tidak akan mengubah karena kita tidak tulis. Misalnya kita tulis password barang aja apa masuk. Nah di sini passwordnya dikosongin ya, karena kita nggak ngedaftarin di array sini. Kalau kita daftarin dia baru tahu. Oke. Nah, untuk case saat ini
Saingin maupun Sengap, kita cuma punya beberapa use state. Untuk pemanggilan use state masih cukup sederhana, tapi bayangkan jika misalnya kita punya 20 form di sini. Nah, berarti kita juga punya form sebanyak ini, sebanyak input yang ada. Nah, maka dari itu kita bisa membuat custom hook kita sendiri. Nah, ini kita hapus dulu, kita balikin lagi. Terus kita buat custom hook yang akan kita miliki sendiri. Nah, di sini di dalam src kita bilang aja hook slash index.is. Di dalam hook kita buat use form. Nah, di sini di use form kita pertama kali akan bilang cons, atau langsung kita ekspor aja, nggak usah pakai default, ekspor cons use form itu sama dengan, nah di sini t itu type ya. Nah, initial value of t terus kita kasih di sini ini opsional, terus kita kasih dia validate function, dan di sini punya t juga. Kenapa ini selalu jadi tag ya? Ini ganggu banget. Nah, di sini bukan form validate tapi use form result. Oke. Ini ada error ya. JSX element t has no corresponding value syntax. Oke, nggak apa-apa. Use from data, set from data ini di sini harusnya kita tinggal bilang di sini bikin tipe untuk value ya. Di sini value belum kita bikin tipe value ya. Di sini ada t nya. Itu sama dengan array key in. Nah, saya jelasin ya. Tipe arrows t key in type of t to string. Oke, validate function t value t arrows. Nah, sekarang errornya udah lumayan minim ya. Validate is declaration but never validate. Oke, ini tidak ketemu, ini nggak pernah, belum kepake, ini belum kepake. Oke, tipe validity itu artinya key di dalam tipe itu bakalan jadi nilainya. Nah, tak beda kalau errors itu key di dalam tipe itu adalah string. Untuk mempermudah, kita coba bikin contoh di sini. Contoh kita interface data dengan username string dan password. Nah, berarti data itu jadi kalau dipanggil di value itu jadi t. Jadi key in type of t. Nah, key-nya ini tipenya tk, berarti tipe dari ini ya, string. Key surname itu salah satu tipe dari t adalah string. Jadi tk ini adalah string nantinya. Oke, kita lanjut dulu di sini. Untuk errornya, errors
Terus di sini cons is submitting, set is submitting sama dengan use type. Nah di sini dia tipenya boolean. Nah ini AI-nya ngebantuin lagi, tadi bikin emosi. Nah di sini kita ambil handle chain-nya ya, functional change, react change element. Nah ini untuk react ya, ini kita nggak pakai di React Native, soalnya beda. Kita pakai use callback di sini supaya dia nge-hash, jadi dia nggak mengikuti semua perubahan yang ada. Kita ambil errors, terus di sini di callbacknya kita pakai name itu key opti velocity key opti. Nah key opti itu berarti di sini yang boleh kita pakai tadi di sini cuman username sama password ya. Kita balikin dulu interface data, terus username yang string, terus password string. Nah jadi di sini name key opti itu berarti yang boleh jadi name nanti cuma username sama password. Terus value-nya t key opti berarti di sini string. Kalau misalnya di sini password itu number, nah berarti kalau name-nya number itu value-nya otomatis dia milih number karena t key opti di sini. Oke. Nah, ini interface data kita simpan dulu untuk penjelasan nantinya. Terus kita bilang aja di sini set from data. Kita ambil data sebelumnya. Berarti previous data, private data. Nah, di sini kita copy data sebelumnya, ini dari previous data, terus name-nya apa, value-nya apa dari sini. Nah, di sini if errors, terus di sini name, array-nya kelebihan, set errors. Set errors, prepare errors, jadi error sebelumnya kita copy, terus namanya apa, terus kita jadiin undefined. Nah, kenapa juga kita buat undefined? Berarti kalau ada perubahan, harusnya errornya kita cek ulang ya. Jadi errornya kita hilangin aja. Selanjutnya kita bikin handle untuk submitnya. Ini tadi menghandle untuk perubahan, misalnya kita nulis di sini, dia menghandle perubahannya. Terus ini handle submitnya. Handle submit. Connect. Terus callback. Kita pakai aja use callback snippet supaya cepat. Nah, di sini kita punya callback, di mana dia itu function ls LST. Nah ini value terus value nya t. Kita langsung return aja, kita buka kurung awalnya begini, terus langsung kita kasih promise nya void ya. Nah kalau void itu berarti dia nggak nge-return apa-apa, premise void atau dia void doang. Oke, jadi callback ini, nah jadi kita langsung return promise, baru premise-nya kita jalanin di sini. Kita returnnya async function ya, async set is submitting, terus selanjutnya set error. Jadi kalau dia udah nge-submit, kita ubah errornya jadi kosong ya, set error jadi kosong. Terus kita cek ulang, validate error, itu error. Nah ini benar. If validate from data, set error, validate. Oke, kita nulis lagi dulu kalau nanti ada yang salah. Terus di sini ada from data, validate. Di sini kurang koma, salah. Di sini maksudnya error unanswered. Oke. Nah di sini di handle submit
Yang akan kita terima itu sebuah callback yang harus promise atau void. Jadi promise-nya itu nggak return apa-apa ya, karena dia void. Terus kita akan ubah dia status submitnya jadi true, set errornya jadi kosong. Terus kita buat variabel baru validasi error. Kalau misalnya dia validate, nah di sini validate error, validate ini berasal dari sini, maksudnya kalau validate ini dikirim karena ini opsional ya. Nah terus kita akan mengevalidasi form data, terus kita akan nge-set errornya dari validasi ini. Nah terus object.key validate error.length, kalau misalnya dia errornya nggak ada, karena di sini kalau dia ada errornya berarti lengthnya lebih dari 0. Nah ini harus sama dengan 0 baru dia kita lanjut. Terus sekarang submitnya false, berarti ini fungsi ini sudah dijalanin. Oke, kita lanjut. Kita juga mau bikin fungsi untuk ngosongin kembali form datanya. Nah di sini misalnya kalau di sini kita mau kosong semua lagi, username and password, terus kita mau hapus satu-satu, itu kan agak lama. Nah kita buatin juga function ngereset ya, reset form data, terus callback. Nah ini udah benar, set form data to initial value, terus set error, itu kita kosongin juga errornya. Terus is submitting harus false ya. Nah udah, terus return, kita lihat error apa aja yang kita punya. Ini submitting error, karena belum pernah kepanggil kita panggil aja di returnnya. Terus handle change, submit form data, form errors. Nah itu cukup, error kita tinggal use form hook ya. Nah di sini kita tinggal tulis aja value-nya apa, interface is submitting boolean, handle change, handle submit, reset form data error. AI-nya ngerti kalau udah gitu. Kita cek-cek dulu ya, yang belum kita kirim form data udah, error sudah, submitting, handle change, handle submit, set error. Set error belum ya, set error. Set error itu kayaknya, nah itu dari react display set error. Oke, data udah nggak kepake lagi. Nah itu tinggal kita panggil disengin ya, jadi ini kita nggak perlu lagi. Sini tinggal bilang const sama dengan use form dari hook. Terus kita kasih initial value di sini, username sama password. Di sini kita ambil form datanya, errornya apa. Kalau ada error, handle change, handle submit, is submitting, set error, is submitting aja. Nah ini yang kita pakai dulu, nanti kita pakai yang lainnya kalau butuh. Berarti di sini value-nya itu form data dot username. Terus on change text-nya itu handle change, kita kasih kurung username. Nah yang akan diubah username, terus value-nya apa. Nah berarti ini kita ini buat penjelasan dulu value, baru kita terus begini. Terus ini kurung awalnya kurang, bukan kurung biasanya kurang. Oke, terus password kita bilang di sini form data dan password. Terus ini value, handle change password value. Nah untuk submitnya di sini di bawah sini kita panggil yang ini, terus kita kasih handle sign di dalamnya sini ya. Nah di sini berarti kita punya value langsung. Oke, itu form data. Kita buat dulu form data username password string.
Terus kita coba sini use from data. Nah, ini value-nya karena nggak pernah berubah, kita tinggal bisa mengambil value di sini. Terus di sini nggak perlu. Nah, untuk error sampai submitting kita pakai nanti ya. Kita coba cek apakah berfungsi. Ari, passwordnya rahasia. Kita coba submit. Masuk. Nah, ini udah sesuai ya. Jadi nanti kedepannya kita cuma panggil ini aja. Kita nggak perlu sebanyak apapun formnya, kita cuma perlu nambahin ini sebanyak. Jadi nggak perlu ditulis berulang-ulang use state-nya ya. Nah, terus di sini di halaman screen, di bagian screen ini untuk Sengen saya mau rubah dia jadi folder. Di sini Sengen slash index yes. Harusnya ini nggak jadi masalah. Ternyata masalah, kita perlu reload. Nah, udah jalan. Nggak tahu tadi kenapa dia error, padahal saya nulis ulang doang. Nah, di dalam folder ini kita akan buat validation khusus untuk Sengen ya. Jadi kita validation cons validation. Nah, di sini dia terima, berarti di sini dia juga punya key. Terus di sini dia file itu. By the way, ini harusnya hooks ya. Yes. Error lagi. Oke. Tadi saya ngerubah ininya bikin error. Nah, di sini di validation ya. Kita juga butuh interface ya. Kita bilang aja interface supaya kita bisa mengambil data form data ini dari sini. Nah, di form data mana ini dia dari interface. Terus di sini filenya kita bilang aja form data dari interface, ini nggak perlu ya. Validation. Nah, sini if value-nya tidak ada, if no else not username. Nah, kita buat dulu tampungan di sini cons error dengan partial form data. Nah, di sini errors username. Nah, username wajib diisi. Form oleh password juga udah dibuatin. Terus kita return terus validation ini kita panggil di sini. Nah, di sini kita akan mencegah is submitting. Nah, di sini kita kasih tahu kalau ini lagi loading ya. Nah, is submit kita pakai backtip. Terus kita ini submitting loading masuk. Nah,
ternyata fungsi button kita nggak punya fungsi button disable, tapi nggak apa-apa, atau kita bikin boleh variannya berarti tambah satu, disable, disable. Nah, jika di sini if varian sama dengan disable, kita akan return ini, tapi di sini view. Terus kita nggak pakai compress, terus stylenya oke, samain aja untuk secondary, untuk sementara. Jadi di sini kita bisa bilang if bisa varian kalau dia lagi submit disable ya. Oke, di sini kita tinggal panggil API kita nanti. Nah, di sini untuk pemanggilan errorsnya kita skip dulu ya. Nanti kita buatin validasi. Ternyata di input juga butuh validasi error. Biasanya ada tulis di sini tulisan merah. Tapi untuk saat ini kita nggak akan bikin. Kita bisa lanjut ke sign up ya. Nah, untuk sign up kita ubah juga. Rename index. Yes. Terus di sign up kita bikin interface-nya. Kita juga bakalan bikin validasi. Ini kita copy aja, kita paste di sini. Oke. Nah, terus di interface-nya isinya kita copy, tapi di sini harusnya ada name, string. Oke, udah nggak ada error di codingan kita butuh nge-rerun. Katanya errornya apa? Logo dari assets. Oke, di sini index semuanya error ya. Ini kita hapus, terus kita panggil dulu. Logo assets input component, button component. Kita save, kita load. Errornya apa lagi? Nah, udah nggak ada. Kita masuk ke daftar. Nah, untuk implementasinya ini sudah mudah ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau mau nyontek boleh. Pakai AI aja boleh. Bisa nyontek enggak. Kok sama dengan use from data. Sini kita punya from data dari interface. Username, password, dan name. Name-nya paling atas. Terus validation-nya. Validation. Nah. Terus handle sign up. Handle sign up. Nah, use complete. Ada sini file ya. From data. Terus firstnya kita hilangin, secondnya kita hilangin, kita tinggal bilang CLO. Oke, handle sangat error karena belum kita panggil. Kita isi dulu di sini. Ini from data, handle change, handle submit, is submitting. Oke, from data. Nanti kita pakai sini file from data name on change file handle chat. Nah, langsung ditahu. Oke, terus di sini ininya kita pindahin. Di sini kita panggil handle submit.
Kenal sangat. Oke, errornya apa? Submitting tidak terpakai. Kita pakai di sini. Kita ganti label dulu. Terus kita buat variannya. Oke, segampang itu modding pakai AI. Kita coba cek validation. Kita di frontend sederhana ya. Untuk validasi. Oke, untuk hook dan form data sudah selesai. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.